selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Krisma Kalpina. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini memperkenankan kami untuk merenungkan, mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami renungkan. Tolong kami, mampukan kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan yang singkat ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, berkata demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara sekalian, pada awal terbentuknya jemaat Tuhan di Yerusalem, mereka tidak berkenan meninggalkan kota Yerusalem. Mereka terlalu nyaman di sana. Mereka ingin melaksanakan ibadahnya hanya di Yerusalem saja. Padahal waktu Yesus naik ke surga, ia berkata, ia memerintahkan agar murid-murid itu, mereka ini pergi memberitakan Injil. Yesus berkata, pergilah engkau beritakan Injil di segala bangsa. Tetapi mereka tetap bertahan di Yerusalem. Sehingga terjadilah penganiayaan dan penyiksaan yang besar sekali. Dengan terpaksa banyak orang Kristen pada waktu itu harus menyebar kemana-mana. Di dalam penyebaran itu nampaknya ada orang-orang Kristen yang lari sampai ke Roma. Disitulah mereka mulai memberitakan Injil, dan hasil dari penyebaran Injil itu banyak di antara penduduk Roma menjadi percaya, baik di kalangan orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Bahkan mereka mempunyai tempat-tempat ibadah yang tetap, di mana mereka bisa melaksanakan ibadah pada hari Minggu dan tidak lagi pada hari Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kelompok orang percaya inilah Paulus memberikan suratnya yang berupa pengajaran dan peringatan di dalamnya. Dalam ayat 4, Paulus memberikan peringatan mengenai apa? Mengenai kebaikan Allah. Kebaikan Allah dipandang oleh Paulus sebagai karakter Allah yang sempurna, dan dia menghadapi makhluk ciptaannya secara istimewa. Karena di berbagai situasi tertentu ternyata mereka itu berkali-kali, orang percaya ini berkali-kali jatuh di dalam dosa. Paulus menyampaikan bahwa dengan karakter Allah yang menghadapi manusia yang gagal dengan kebaikan, dengan pengasihannya, dengan kemurahannya, dan dengan panjang sabarnya. Dapat disimpulkan bahwa kebaikan Allah itu adalah mengampuni dan memberi. Dan ini dilakukan secara real, secara nyata. Jadi kebaikan Allah bukan sebuah filsafat, bukan sebuah idealisme, melainkan tindakan nyata yang diwujudkan oleh Allah sendiri. Kebaikan Allah bukan sekedar suatu sikap, bukan hanya sebuah pengajaran, tetapi realita nyata dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya, seringkali manusia menyalahgunakan kebaikan Allah ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana saat ini banyak orang Kristen suka menghakimi sesamanya, bahkan saudaranya sendiri yang bersalah. Memang dosanya berbeda-beda.
Ada orang Kristen si A melakukan dosa berbohong, orang Kristen si B melakukan dosa menghina orang tuanya, dan masih banyak lagi. Intinya adalah dosanya bisa berbeda-beda, tetapi di mata Allah dosa adalah dosa. Saudara, dengan menghakimi satu sama lain, maka kita sedang dan sudah menyepelekan kebaikan Tuhan itu. Seringkali kita merasa bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang lebih baik dari orang Kristen lainnya, sehingga kita berpandangan, kita merasa tidak sepatutnya orang-orang Kristen yang berbuat salah, berbuat dosa diampuni begitu saja, dikasihi atau dilepaskan begitu saja. Sepatutnya orang-orang ini yang berdosa, yang berbuat kesalahan ini ditindak dengan tegas supaya tidak main-main dengan dosa. Memang benar saudara, tetapi pertanyaannya adalah, adakah kita, yaitu orang Kristen ini, sempurna tanpa cacat terhadap dosa sehingga kita menghakimi orang lain berdasarkan ukuran kita? Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 3, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Inilah permasalahan yang disampaikan oleh Paulus di ayatnya yang keempat tadi. Saudara, hal ini juga mengingatkan kita tentang doa Bapa kami yang mengatakan, "Ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ini bukan tentang syarat supaya kita diampuni. Kalau kita mengampuni, maka kita diampuni. Bukan itu. Yang dimaksud doa ini adalah bahwa kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kemudian saudara, kita juga dapat melecehkan kebaikan Tuhan itu kalau kita hidup tidak bersyukur. Kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan kita. Kita selalu berterima kasih kalau dapat berkat, dapat uang, kita bersyukur, dapat gawe, kita bersyukur, dapat jodoh, kita bersyukur, dapat cucu, kita bersyukur, kita umur panjang, kita bersyukur. Semua hal-hal ini adalah hal-hal yang baik yang kita terima, kita mensyukurnya. Tetapi jarang sekali orang Kristen, orang percaya datang pada Tuhan setiap hari dan bersyukur oleh karena kemurahannya di kayu salib. Bersyukur karena Ia mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ini harusnya menjadi prioritas keutamaan kita dalam ucapan syukur kita sehari-hari, dan sekaligus titik awal dalam pertobatan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita mengerti kasih-Nya, dan supaya kita tidak saling menghakimi satu sama lain ketika seseorang orang percaya jatuh di dalam dosa. Yaitu waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku?" Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Artinya Yesus mengatakan bahwa engkau Petrus tidak bisa mengampuni saudaramu. Kasih manusia itu sangat terbatas, tetapi kasih Allah itu tak terbatas. Tuhan berkata, engkau telah berbuat dosa dan akan terus berbuat dosa. Apa, di mana, dan kapan saja engkau berbuat dosa. Betapa jijiknya dirimu, terkutuk sekalipun, kebaikan Allah akan mengampuni kita. Saudara sekalian, kebaikan Allah menutupi segala dosa-dosa kita, segalanya. Ia terus menunjukkan kasih-Nya dengan memberi kebaikan kepada setiap orang agar mereka kembali kepadanya. Ia akan menuntun mereka bukan untuk pergi, melainkan untuk kembali kepadanya. Inilah kebaikan Tuhan yang kita nikmati, kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Kiranya kebaikan Tuhan ini tidak membawa kita menjadi sombong dengan menghakimi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.